Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tipe data di Python yaitu list. Apa itu list? Mari kita saksikan video berikut ini. Sahabat belajar, di awal kita akan belajar tentang tipe data list. Jadi nanti saya akan buat 4 video terkait dengan list, tuple, set, dan dictionary. Di awal kita belajar dulu tentang apa itu tipe data list. Jadi tipe data list ini adalah tipe data di Python di mana kita ingin satu variabel misalnya itu terdiri dari sekumpulan item atau terdiri dari beberapa item. Agar sahabat belajar mudah memahami apa itu tipe data list, jadi kita bisa membayangkan tipe data list ini seperti sebuah tabel dengan satu kolom. Itu adalah tipe data list. Misalnya di sini ada variabel buah, atau kita bisa umpamakan dengan kolom. Judul kolomnya adalah buah, lalu tiap baris dari kolom tersebut berisi nama-nama buah, yaitu apel, pisang, dan jeruk. Artinya di sini terdapat 3 item atau 3 baris. Jika kita lihat tipe datanya adalah string ya, karena diawali dan diakhiri oleh tanda petik 2 yang digunakan pada coding ini. Lalu ada variabel angka yang terdiri dari item 1 sampai 5. Artinya di sini ada 5 item atau 5 baris di dalam variabel angka. Dan kita juga bisa menggunakan tipe data list ini untuk mencampur tipe data yang berbeda. Misalnya di item pertama adalah integer, item yang kedua adalah string, item yang berikutnya adalah float, lalu yang berikutnya adalah boolean. Jadi kita bisa mencampurkan tipe data yang berbeda ketika kita menggunakan tipe data list. Dan sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, dalam Python setiap indeks itu dimulai dari 0. Artinya setiap urutan ya, mudahnya adalah 0, dan familiarnya dan standarnya kita menyebut urutan itu sebagai indeks. Misalnya pada contoh buah, di sini ada 3 item atau 3 nama buah. Apel berada di indeks 0, pisang berada di indeks 1, dan jeruk berada di indeks 2. 0, 1, dan 2. Di sini juga 1 berarti dia berada di indeks 0, 2 berada di indeks 1, dan seterusnya. Artinya, dalam list, indeks dimulai dari 0. Lalu apa hubungannya penjelasan tersebut? Misalnya, kita ingin hanya mengambil salah satu item dari variabel buah. Lalu untuk memanggilnya, kita harus menggunakan indeks ya. Caranya seperti ini. Untuk mengakses elemen di dalam list, saya print atau tampilkan buah. Kemudian di sini ada tanda kurung siku atau tanda kurung kotak. Lalu saya tuliskan indeksnya. Indeks 0 artinya saya ingin menampilkan hanya buah apel. Ketika saya ubah menjadi 1, maka dia nanti menjadi buah pisang. Lalu kita coba tampilkan saja dulu. Ini saya hilangkan kode-kode berikutnya. Ketika saya running, hasilnya adalah apel. Ketika saya ubah menjadi 1, hasilnya adalah pisang. Ketika saya ubah menjadi 2, maka hasilnya adalah jeruk. Maka saya ulangi lagi bahwa di indeks di Python itu dimulai angka 0. Lalu bagaimana cara untuk mengganti nilai di dalam list? Jadi kita ingin mengganti misalnya pada indeks 1, yaitu pisang, kita ingin ubah menjadi mangga. Kita bisa menggunakan seperti ini ya, sintaksnya buah, kemudian diawali oleh tanda kurung kotak, lalu nilai indeksnya yang ingin kita ubah, lalu definisi dari nilai yang terbaru dari item yang ingin kita ubah. Misalnya ketika saya print variabel buah, maka nanti yang di sini berada di indeks ke-1, artinya pisang, akan berubah menjadi mangga. Kita coba running. Apel, mangga, dan jeruk. Padahal tadinya apel, pisang, dan jeruk. Jadi caranya cukup mudah ya, sahabat pembelajar. Cukup kita panggil indeksnya, lalu nanti kita definisikan kembali menjadi nilai yang baru. Lalu di sini ada beberapa lagi. Yang berikutnya adalah ketika kita ingin menambahkan elemen ke dalam list. Di sini tidak ada buah anggur, lalu kita ingin menambahkan anggur. Ini saya hilangkan dulu. Lalu saya print lagi buahnya. Ketika kita sudah menambahkan titik append atau kita memanggil method append, maka dia akan menambahkan elemen ke dalam list. Kita coba running saja. Di sini ketika saya tampilkan buah, nilainya saat ini adalah apel, mangga karena kita mengubah indeks ke-1 menjadi mangga, lalu jeruk tetap ya, lalu ada penambahan 1 anggur. Dan penambahan anggur dilakukan karena kita memanggil method append. Seperti itu ya sahabat belajar. Lalu kita coba lagi
Bagaimana cara menghapus elemen dari list? Kita bisa menggunakan keyword del ya, del atau delete. Kita menuliskannya del, lalu kita tuliskan variabel buah dan indeksnya yang ingin kita hapus. Ketika saya menuliskan 0, artinya saya akan menghapus apel di dalam sekumpulan item ini ya, di dalam variabel buah. Kita langsung saja running, maka hasilnya seperti ini. Tidak ada lagi buah apel karena item pada indeks ke-0 yaitu apel telah dihapus dengan perintah yang ada di sini. Lalu ada satu fungsi lagi untuk melihat jumlah dari item. Kita bisa menggunakan len ya. Saya coba print saja yang panjangnya, kemudian saya running. Hasilnya adalah 4 karena di sini itemnya sudah menjadi 4. Di sini ada 3, lalu ada penambahan anggur maka menjadi 4. Jadi untuk melihat jumlah item di dalam list kita bisa memanggil len. Ketika saya running maka panjang atau jumlah itemnya adalah 3 karena di sini walaupun kita sudah menambahkan buah anggur namun ada salah satu item yang kita hapus dengan function ini maka jumlahnya adalah ini adalah tipe data list. Lalu data list ini kelebihannya apa? Pertama, data list ini memungkinkan penyimpanan data dalam urutan. Lalu kita dapat menyimpan tipe data yang berbeda dalam satu list. Dan tipe data list ini akan memudahkan kita dalam memodifikasi fungsi-fungsi seperti append, insert, dan remove. Lalu apa sih kegunaan list? List ini sering digunakan untuk mengelompokkan data terkait dengan daftar nama, nilai-nilai, atau item yang memiliki urutan. List juga dapat digunakan dalam perulangan dan pengambilan keputusan untuk mengelola data secara dinamis. Kemudian, pemahaman yang kuat tentang tipe data list ini akan membantu kita dalam mengembangkan program dengan kemampuan pengelolaan dan analisis data yang lebih baik. Kemudian kita akan coba praktikkan lagi tipe data list ini. Ada variabel daftar belanja yang itemnya jumlahnya ada 4. Daftar belanja ini isinya adalah apel, pisang, susu, dan roti. Semuanya adalah data string. Lalu tadi kita sudah belajar bahwa untuk menambahkan nilai atau elemen di belakang list kita bisa menggunakan method append, append ya. Kemudian kita isikan itemnya. Kemudian ada daftar belanja. Lalu kita tadi sudah belajar bagaimana cara menghilangkan item ya, berdasarkan indeksnya, ada di sini, del, buah, indeks ke-0. Lalu ada cara lagi berikutnya ketika kita ingin menghilangkan sebuah elemen berdasarkan nilai dari elemennya. Misalnya di sini ada pisang, kita akan remove item pisang, kita bisa memanggil function atau method remove ya, remove, lalu kita jadikan nilai dari itemnya itu sebagai parameter atau argumen. Ketika saya running, jadi outputnya adalah apel, susu, roti, coklat. Jadi pisang di sini sudah dihapus karena sudah ada pemanggilan remove, lalu ada penambahan coklat karena kita memanggil append yang ini. Maka jika kita simpulkan, append untuk menambahkan nilai atau item, kemudian remove untuk menghilangkan item. Jadi seperti itu ya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke kasus daftar tugas harian. Di sini ada variabel tugas harian. Olahraga pagi, rapat, dan membaca buku. Ada 3 item. Lalu saya ubah variabel indeks ke-0, yaitu olahraga pagi, menjadi nilai yang baru, menjadi selesaikan olahraga pagi. Kemudian saya tambahkan lagi dengan metode append, belanja bahan makanan. Ini adalah contoh sederhana terkait bagaimana kita memanipulasi sebuah list yang sifatnya dinamis. Tadinya list hanya bermakna yang seperti ini, olahraga pagi, rapat, membaca buku. Lalu kita lakukan pengubahan secara dinamis, mengubah indeks ke-0 menjadi selesaikan olahraga pagi, lalu kita menambahkan nilai yang baru atau item yang baru, yaitu belanja bahan makanan. Maka outputnya itu menjadi selesaikan olahraga pagi, rapat, membaca buku, belanja bahan makanan. Jadi 4 item ya. Ini diubah, indeks 0, lalu ada penambahan item. Berikutnya kita akan mencoba kasus yang terkait katalog musik. Di sini ada beberapa judul lagu, 1, 2, 3, ada 3 judul lagu termasuk dengan yang bernyanyi. Kemudian kita juga bisa melakukan penambahan item dengan method insert. Tadi kita menggunakan append. Kalau menggunakan insert, kita bisa meletakkan pointer atau posisi dari data yang ingin kita masukkan. Kita coba running saja dulu. Pada indeks ke-0 ada Imagine John Lennon, dan ketika kita menggunakan insert, kita bisa meletakkan di posisi apa sebaiknya data itu kita masukkan. Misalnya di sini adalah 1,
Artinya nanti judul Rolling in the Deep yang dinyanyikan oleh Adele akan berada di indeks ke-1. Indeks ke-1 artinya karena Python dimulai dari indeks ke-0, dia akan dituliskan setelah Imagine John Lennon ya. Maka dia menjadi seperti ini ya. Rolling in the Deep yang kita tambahkan melalui insert berada di indeks ke-1. Misalkan kita ingin mengubah menjadi 0, maka kita ketikkan 0, dia nanti akan berada di indeks ke-0. Kita ubah menjadi 2, dia akan berada di indeks kedua. Jadi seperti itu ya cara untuk melakukan insert berdasarkan pointernya. Lalu berikutnya di sini saya memanggil method remove untuk menghapus judul Shape of You ya dari Ed Sheeran. Maka di sini outputnya Ed Sheeran itu tidak muncul karena sudah dihapus. Lalu berikutnya ada pencatatan nilai siswa. Di sini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kita menggunakan nested atau list di dalam list. Pada video sebelumnya kita hanya menggunakan tipe data string, integer, atau boolean, dan float. Sedangkan pada contoh ini kita menggunakan list, ya, ini tipe data list di dalam list. Maka tadi saya di awal menyebutkan bahwa tipe data list ini mirip dengan tabel ya. Di sini misalnya ada berapa kolom, kita lihat 1, 2, 3, 4, artinya ada 4 kolom dan ke bawahnya adalah baris. Jika kita ibaratkan, maka nama kolom ini adalah nama siswa dan ini adalah nilai-nilainya ya berdasarkan mata pelajaran misalnya. Maka untuk memvisualisasikan tipe data list ini mirip seperti tabel. Di sini ada 4 kolom dengan 3 baris. Ketika saya running, nilai dari Alice adalah 95, 88, dan 92. Di sini saya memanggilnya dengan nilai siswa indeks ke-1 artinya si Alice, lalu ada nilai 0-nya. Artinya saya hanya memanggil si Alice karena Alice berada di indeks ke-0. Saya ulangi lagi bahwa ketika saya memanggil nilai siswa 1, saya sedang menyeleksi yang ini. Lalu ketika saya manggil lagi indeks ke-0, artinya saya memanggil sub item di dalam item. Saya memanggil Alice, maka di sini outputnya adalah Alice ya, hanya nilai Alice saja. Lalu saya panggil lagi nilai siswa indeks ke-1, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1. Dan di sini saya memanggil 1.2 artinya saya memanggil dari item pertama sampai yang terakhir. Atau item ke-1 sampai yang terakhir ya. Maka nilainya adalah 958892. Itu adalah contoh dari penggunaan tipe data list di dalam list. Ya, dan sering disebut sebagai nested list ya. Lalu berikutnya, ini masih kasus terkait keranjang belanja. Untuk memperkuat pemahaman, di sini ada variabel keranjang online yang masih kosong, ini list kosong, lalu untuk menambahkannya kita bisa memanggil function append. Maka ketika di running, tadinya dia kosong menjadi ada 3 ya, 3 karena kita memanggil function len untuk melihat panjang atau jumlah item di dalam variabel keranjang online. Kita tampilkan saja isi dari keranjang online ini. Ketika di running, maka yang tadinya adalah list kosong, kita panggil 3 kali method append untuk mengisi item kaos putih, celana jeans, dan sepatu sneakers. Maka saat ini nilai atau isi dari keranjang online sudah 3 item, yaitu kaos putih, celana jeans, dan sepatu sneakers. Jadi seperti itu ya sahabat belajar terkait bagaimana kita bisa melakukan manipulasi tipe data list ini secara dinamis. Artinya disebut secara dinamis karena tadinya itemnya itu seperti ini kosong, kemudian kita menambahkannya secara dinamis atau secara real time. Jadi seperti itu ya sahabat belajar. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang tipe data tuple dan kita bahas pada video tersendiri. Untuk penjelasan terkait dengan tipe data list saya rasa cukup. Baiklah sahabat belajar, tadi kita sudah belajar dan mengimplementasikan tipe data list di Python. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.